Permisi Mas, Devi ada? Loh, Loh, Hikmah? Mas Danang, kamu ngapain di sini? Yang seharusnya aku tanya itu Diam ya. Aku tahu, pasti kamu di sini jadi tukang kebunnya Devi ya? Hah? Tukang kebun? Iya. Ini multi talenta banget ya. Iya sayang, ya biasa sayang. Kalau orang miskin biasanya ya gitu. Semua pekerjaan itu dikerjain biar dapat uang gitu ya kan? Gon? Gon? Ya bos. Sini Gon. Iya bos. Jadi gini Gon, sebentar lagi kamu ini nganterin istri aku ya. Katanya istri aku ini mau ke salon, sekalian dia tuh mau belanja. Tapi jangan kamu tinggal. Iya bos, siap. Tapi kan sekarang ini saya mau ngojek bos. Nanti kalau nggak ada yang ngojek siapa bos? Jadi gini Gon, hari ini aku yang ngojek. Hah? Bos Danang? Iya Gon, jadi kan aku nggak enak sama kamu. Kamu kan di sini melamar pekerjaan sebagai supir Gon. Kalau misalkan kamu ini terus-terusan menggantikan si Pak Tono, jadi aku ini nggak enak sama kamu. Aku juga pengen tahu Gon, kerja jadi tukang ojek itu seperti apa. Ya, kita kan juga harus bertanggung jawab Gon, bukan cuman kamu. Iya juga sih bos, tapi udahlah bos. Bos Danang mending anterin istrinya aja, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Lagian aku juga sudah bilang kok sama istri aku kalau misalkan hari ini aku yang bakal menggantikan kamu sebagai tugas Pak Tono. Iya bos, siap. Iya, tapi ini kan cuman sekarang Gon, minggu depan kan Pak Tono sudah sembuh katanya. Iya bos. Ya udah kalau kayak gitu kamu langsung aja nganterin istri aku. Sekalian ini aku juga mau langsung berangkat. Iya bos, siap. Bos Danang hati-hati ya bos. Ya udah kalau gitu sayang, aku berangkat ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Ya kamu juga ya. Iya. Gimana bedak aku masih udah bagus. Bagus kok sayang. Aduh, Duluan ya bos. aku cari-cari jaket ini waktu itu yang dulu beli motor Scoopy. Kecilan ternyata. Lihat kan? Coba nih. Ya nggak apa-apa lah, tetap bagus kok. Aduh, masa kayak gini? Iya. Waduh, Iya bu bos, siap. ini. Ya. Sayang, malah ngelamun. Udah aku bikinin tuh kopinya sayang, malah ngelamun di sini. Iya. Aku lagi kepikiran sama adik aku. Hah? Pikiran adik kamu? Emangnya kenapa sayang? Dia kan di luar kota kan udah sama suaminya sayang. Dia kan malah baik-baik aja sayang. Iya, aku tahu sayang. Cuman kan kata adik itu mau pulang tahun ini. Tapi sampai sekarang adik aku itu nggak pulang-pulang. Jadi aku kepikiran, khawatir. Udahlah sayang, di luar kota adik kamu itu sama suaminya. Kalau kamu ya khawatir sama adik kamu, ya coba aja deh video call. Video call? Iya sayang. Iya juga ya. Kenapa aku nggak kepikiran ke sana? Malah ngelamun. Bentar, aku ambil handphone dulu. Alhamdulillah sayang. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga sayang. Iya sayang. Aduh capek banget sayang. Perjalanan kita jauh. Aduh. Bentar. Aduh, sayang. Ternyata desa kita ini banyak perubahan dong. Iya sayang. Bukan? Iya benar. Aduh, sayang aku kangen banget menghirup udara di sini. Beda banget sama di kota sayang. Kalau di sini tuh udaranya sejuk. Iya, kalau di kota panas banget. Iya. Tapi Aduh. ngomong-ngomong,
kamu mau kasih surprise kan sama kakak? Kamu mending sekarang foto aja. Bilang kalau kamu ada di sini gitu. Iya Pasti sayang. kakak kaget. Ya bentar. Aku videoin aja biar lebih jelas. Ya biar kakak itu kaget kalau kita udah sampai sini. Iya bener-bener. Bentar aku videoin dulu ya. Nanti iya. aku kirim sama kakak. Assalamualaikum. Malam. Mas, siapa mas? Kok pakai jaket seperti aku? Perkenalkan Mas, nama saya Danan Kurniawan. Kebetulan saya ini orang yang menggantikan Pak Tono. Hah? Orang yang menggantikan Pak Tono? Iya. Ganti lagi? Bukannya kemarin Mas Gogon ya Nah, yang ngojek? Gogon itu anak buah saya Mas. Saya ini juragan si Gogon. Hari ini Gogon sibuk, jadi saya gantiin. Oh gitu. Ya mas. Tapi gini mas, siapa yang datang duluan, itu yang narik duluan. Oke siap Mas, berarti Mas yang duluan ya? Iya mas, ya udah tungguin aja. Semoga aja hari ini penumpangnya banyak. Iya Mas, amin. Udah sayang, aku kirim dulu sama kakak ya. Iya. Sudah. Sudah, kakak pasti seneng sayang. Iya sayang. Dan kakak pasti kaget. Ya udah, mending kita langsung pulang aja. Iya, yuk. Sayang, stop. Iya bener. Sayang. Sini dulu sayang. Iya bener Mas Danang. Aduh, bisa-bisanya ya kita ketemu di sini. Kamu ngapain ada di sini? Hikmah? Aku lagi ngojek di sini Hikmah. Hah? Lagi ngojek? Iya Hikmah. Aduh, Mas Danang. Berarti kehidupan kamu nggak pernah berubah ya? Sampai sekarang kamu tetap miskin ya? Loh. Apa sih Hikmah? Kok kamu tiba-tiba ngomong seperti itu? Sayang, ini siapa? Oh iya sayang. Kenal kamu? Aduh sayang, aku sampai lupa mau bilang sama kamu. Sayang, dia itu dulu mantan aku sayang waktu SMA. Mantan kamu? Iya. Serius? Iya serius sayang. Makanya ya sayang, aku tuh sempat-sempatin berhenti di sini. Soalnya aku tuh pengen tahu sekarang dia kayak gimana. Bentar. Ternyata kamu gak ada perubahan ya. Iya, aku mau nanya itu. Kamu bilang berarti kamu gak ada perubahan dong. Berarti kamu dari dulu sampai sekarang tetap miskin dong. Maksudnya kamu dulu pacaran sama orang miskin gitu? Iya sayang, aku tuh dulu cuma manfaatin dia aja gitu. Aduh. Kok bisa sih sayang? Seleranya rendahan kayak gini? Ya itu kan dulu sayang, bukan sekarang. Mas Danang, kalau kamu tetap gini-gini aja hidupnya, aku yakin Mas nggak bakal ada perempuan yang mau sama kamu. Nih, kenalin. Sekarang aku udah jadi suaminya. Iya. Nama aku Agung. Nih suami aku kaya raya. Kita berdua baru pulang merantau. Tuh lihat, kita dari merantau bisa kebeli motor Vespa. Tahu nggak kamu itu mahal? Iya, terus hubungannya sama aku apa? Iya pak. Seharusnya mbaknya ini jangan masih ini, kasihan. Ya udah biarin. Ini ya Hikmah. Terus kamu tadi itu bilang kalau misalkan aku tetap seperti dulu, gak akan ada wanita yang mau sama aku, iya kan? Iya. Tapi patut disayangkan, sekarang malahan aku punya istri cantik. Hah? Punya istri? Iya. Aduh, Mas Danang. Tapi aku yakin ya, yang jadi istri kamu itu pasti perempuan yang bodoh karena dia itu mau sama laki-laki yang miskin. Ya, setara sama dia lah sayang. Mungkin istrinya tuh ya memang punya istri tapi jelek. Iya. Terus orang miskin juga. Sayang, aku nggak habis pikir deh sayang. Penghasilan kamu dari ngojek ini berapa? Aduh, kamu ngasih uang buat istri kamu belanja berapa tiap harinya? Loh, emangnya penting buat kamu Hikmah? Aku ngasih uang setiap bulan sama istri aku itu berapa? Penting buat kamu? Ya, emang nggak penting sih. Tapi ya Mas, meskipun kamu nggak kasih tahu, aku tahu kok. Pasti tiap bulan kamu ngasih uang jajan buat istri kamu cuma 100.000 kan? Ya itu kan cuma kata kamu Hikmah. Hikmah, sekarang gini aja deh. Kamu kan nggak tahu maksud aku jadi tukang ojek ini seperti apa. Jadi kamu itu jangan terlebih dahulu menilai seseorang itu hanya dari tampilannya. Ya kamu kerja kayak gini ya buat menyambung hidup lah. Iya, buat memenuhi kebutuhan kamu.
makanya kalau kamu ini belum mapan, belum jadi orang, jangan menikah. Loh, kok kesannya malah Mas ini menggurui saya, Loh, Mas? bukan menggurui. Emangnya- Kan kita ini sama-sama berumah tangga. Kayak aku ini berumah tangga sama Hikmah. Ya karena aku ini merasa udah mapan jadi orang. Jadi aku nggak apa-apa menikah. Aduh Mas, sekarang Mas, mampu atau enggaknya itu nggak bisa menjadi patokan untuk kita itu menikah. Buktinya banyak orang-orang kaya bercerai, ya kan Mas? Aduh, tapi ya kebanyakan yang bercerai itu sekarang orang miskin. Karena apa? Faktor ekonomi. Aku yakin ya pasti istri kamu nggak sampai 5 tahun pasti nanti minta cerai sama kamu. Makanya kamu tuh jadi laki-laki harus banyak duitnya. Jangan kayak gini terus. Maaf banget nih Hikmah. Istri aku ini nggak seperti kamu. Jadi aku nggak mengkhawatirkan istri aku bakal minta cerai sama aku. Aku nggak khawatir sama sekali. Soalnya kenapa? Aku tahu watak istri aku ini lebih baik daripada kamu. Aduh, mungkin sekarang istri kamu tetap iya-iya aja kamu giniin, kamu kasih uang sedikit. Tapi aku yakin ya nanti beberapa tahun kemudian pasti istri kamu tuh bakal tergoda sama orang yang lebih kaya. Sekarang gini aja, pikir pakai otak. Kerjaan kamu cuma jadi ojek. Terus nih, motor kamu, motor apa ini? Motor jelek. Sedangkan ya, Mulai tadi menghina pekerjaan ojek. Berarti mbaknya menghina saya juga. Mas, saya kasih tahu sama kamu. Yang dikatakan istri aku ini mulai tadi bener. Sekarang gini, pekerjaan tukang ojek, pekerjaan rendahan nggak? Sekarang Tapi gini- halal, Mas. Ya memang halal. Aku tahu memang halal. Tapi kan di mata orang dan di mata siapapun, pekerjaan tukang ojek kayak gini itu pekerjaan rendahan. Sekarang gini Mas, bolehlah saya ini ya punya masalah sama Hikmah di masa lalu, tapi tolong nggak usah bawa profesi seseorang, nggak usah bawa orang lain di masalah saya sama Hikmah. loh, emangnya kenapa? Kamu nggak terima, ha? Kamu nggak terima dari tadi aku hina pekerjaan kamu? Loh ya aku nggak terima lah Hikmah. Soalnya kenapa? Kamu ini bukan cuma menghina aku, tapi kamu juga menghina teman aku. Sekarang gini aja Hikmah, kalau misalkan kamu sudah buang-buang waktu di sini, mending pergi aja dari sini. Loh, kamu ngapain ngusir-ngusir aku? Terserah aku ya, mau di sini kayak mau menghina kamu kayak terserah aku, itu bukan urusan kamu. Hikmah, kamu ini lucu ya jadi orang. Hikmah, sekarang gini ya, aku mengusir kamu sama suami kamu ini bukan karena apa. Aku ini juga nggak mau kalian ini nambah-nambah dosa di sini, bener nggak Mas? Iya, Mas, bener. Udahlah, Mbak. Mending pergi aja daripada dosa Mbak ini bertambah ya kan? Mas, kamu tuh nggak usah ikut-ikut ya jadi orang. Lagian, kalaupun dosa kita bertambah, kita kok yang tanggung bukan kalian berdua. Tapi ya Hikmah, aku heran banget ini sama kamu. Hikmah, kita ini lulus SMA ini sudah lama, bahkan kita ini sudah sama-sama berkeluarga. Tapi apa kamu ini nggak punya keinginan untuk merubah sifat kamu, Hikmah? Apa kamu ini nggak malu sama diri kamu sendiri? Aduh, Dari dulu kamu ini terkenal seperti halnya orang-orang, ya maaf nih ya, sisi sana yang suka teriak-teriak, dikit-dikit menghina orang. Dengerin ya, yang seharusnya malu itu dan gak habis pikir tuh kamu ya. Kamu tuh gimana sih dari dulu sampai sekarang hidupnya nggak ada peningkatan? Gimana sih hidup kamu itu? Sayang, mending kita cabut aja deh daripada kita berlama-lama di sini. Gak ada gunanya. Benar. Lagian orang miskin kayak dia itu gak mungkin bisa disadarin. Iya sayang. Kita itu beda kasta, sayang. Iya sayang, lagian ya sayang, aku juga kasihan sama mereka berdua ini sayang. Takutnya karena ada kita, mereka terganggu. Nanti ada penumpang, terus mereka nggak bisa ngojek, terus nggak bisa ngasih makan anak istrinya lagi. Kasihan banget kan? Ingat Hikmah, hidup bukan cuma menghina, harus sadar diri juga. Aku sadar diri ya, aku sekarang udah kaya raya. Kaya raya sih merantau. Daripada kamu Di tetap sini di ngojek. sini, tetap ngojek, terus Udah. nggak kaya kaya, tetap miskin. Sepeda kredit gaya. Sayang, Iya sayang. yang Iya, ada apa sih? nih. Adek ngirim video sayang. Tuh. Ini kan di pintu masuk rumah itu. Iya sayang. Ya kan? Bentar. Tapi ini video kapan sayang? Ini adek ngirimnya 15 menit yang lalu. Wah, bentar lagi berarti adek sampai sayang. Iya sayang. Hah? Kurang ajar banget, Mas. Mantannya Mas Danang itu.
Udahlah Mas, memang orangnya itu memang seperti itu. Ya harap maklum aja. Gampang menangani orang seperti itu, nggak usah didengerin Mas. Lihat, pindah-pindah sendiri kan. Iya Mas. Aduh, tingkah lakunya udah seakan-akan nggak ada orang yang lebih kaya daripada mereka Mas. Ya tapi saya tadi gak terima kalau Masnya ini sama saya dihina. Udahlah Mas, nggak usah diambil hati. Namanya juga kehidupan. Selamanya itu nggak bakal ada yang mulus, pasti ada yang berkelok-kelok. Iya sih Mas, Cuman bener. saya mewakili Hikmah itu, saya juga minta maaf ya sama Mas Samsul. Iya gak apa-apa Mas. Permisi mas, saya mau ngojek mas. Oh, Oh, mau ya udah, ngojek. bawa. Ini Mas Jeki kan? Iya, Eh, seperti biasa ke Pak Tono. ini langganannya Pak Tono Mas. Oh, iya. Kebetulan saya yang menggantikan Pak Tono. Jadi saya yang bawa Mas ya. Gak apa-apa Mas Samsul. Gak apa-apa Mas. Iya Mas Jeki, soalnya Pak Tono kecelakaan. Oh kecelakaan. Iya. Ya udah kalau kayak gitu. Monggo, mari. Iya. Hati-hati Mas. Siap. Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Kak. Aduh, Iya. ampun, bentar. Aduh, berat banget. Aduh, helmnya. Aduh, Mbak Ica. Aduh, apa kabar Mbak Ica? Waalaikumsalam, Dek. Aduh, kakak pasti kaget ya karena adik pulang nggak bilang-bilang. Iya kakak kaget, Dek. Tadi aja kakak itu sampai teriak-teriak dari dalam rumah. Iya kak. Hikmah ini memang sengaja kak, katanya mau ngasih surprise. Iya, bisa-bisanya botol Yakult satu ini. Tadi kakak itu merenung terus bengong. Ya kakak itu kangen sama kamu, sama Di Agung. Katanya tahun ini adik aku mau pulang. Kok nggak pulang-pulang? Ternyata kalian sudah ada di sini. Iya, Seneng Kak. banget kakak. Tapi ngomong-ngomong, kabar Kak Kevin sama Kak Ica gimana nih? Kabar kakak alhamdulillah baik. Dan perlu kamu tahu, Dek, kamu sebentar lagi itu jadi bibi. Jadi bibi. Bibi. Maksudnya Mbak Ica hamil gitu? Iya, Dek. Mbak ipar kamu ini hamil 3 bulan. Wah, alhamdulillah. Aduh, Mbak Ica. Aduh, selamat ya Mbak Ica. Pokoknya harus jaga kesehatan. Ya bener. Kalau semisal Kak Ica ini pengen ngidam apa gitu, bilang aja nih sama Di Agung. Biar ada yang beli. Tuh, dengerin. Kakak harus tahu ini. Adek juga punya kabar baik buat kakak. Kabar baik apa, Dek? Tuh lihat, Adek sama Mas Agung beli sepeda motor baru. Oh iya ya. Kakak baru ngeh. Wah, ini kan Vespa Matic. Spaghetti, iya Kak. Wah, ini sepeda mahal sayang. Iya. Kalau nggak salah. 50 juta Kak. Nah, benar, sekitar itu kurang lebihnya. Wah, Gimana Kak? Keren kan? keren banget, Dek. Berarti Di Agung ini banyak uangnya sekarang. Iya dong Kak. Sekarang adik bisa dikatakan ya sukses lah. Iya kak, alhamdulillah. Ini hasil keringat berdua, terus hasil nabung juga kak. Iya, bagus kalau kayak gitu, bermanfaat nabungnya. Iya kak. Ya doain aja Kak. Kedepannya adik kan ini pengen mobil. Ya semoga aja dikabulkan. Kakak tahu, pasti adik ini ngidamnya mobil Brio kan? Iya benar, warna abu-abu. Nah, Kak Kevin kok tahu banget sih? ya kan kakak ini kakak kandung Di Hikmah. Di Agung gimana sih? Iya, Ya udah, amin. Amin. Kakak itu cuman bisa mendoakan yang terbaik buat kalian berdua. Dan juga kakak itu minta doanya untuk nanti persalinan bayi kakak dan bayi par kamu ini. Iya kak, tenang aja, pasti adek doain kok. Semoga aja kembar ya. Amin. Ya amin aja deh. Oh iya, Mbak Ica, nanti ikut adek ya mau beli kado. Iya. Ya adek mau beli kado buat ya hadiah pernikahannya Devi. Kakak kan tahu sendiri, teman adek Devi itu udah nikah. Sedang adek itu kan nggak datang ke acara pernikahannya. Jadinya adek itu inisiatif mau bawa kado. Kakak kan juga tahu sendiri, waktu nikahan adek sama Mas Agung, ya Devi itu bawa banyak kado. Iya benar. Oh iya. Ya nanti kakak anterin deh. Tapi kamu istirahat dulu, makan. Iya, betul. Iya sayang. Kamu istirahat dulu atau makan dulu kayak atau Kalian gimana? berdua ini istirahat dulu. Kalian kan baru sampai di perjalanan tadi kan
Ya, pasti capek. Iya. Jangan sekarang juga beli kadonya ya. Iya kakak, tenang aja. Ya udah, mending sekarang kita masuk ke dalam yuk. Kamu udah masak kan sayang? Udah kok. Ayo. Ini Mbak. Masak jengkol. Wah, kesukaan adik itu, Kak. Udah masak jengkol? Iya, aku masak jengkol. Iya, yuk. Iya mbak. Bon, Oh, iya bos. kamu sekarang ke belakang, biar aku yang beres-beres di depan. Soalnya toilet aku itu mampet, Gon. Tolong kasihkan soda api, soalnya aku takut. Soda api kan panas itu. Iya sih bos. Iya bos, siap. Tapi kamu jangan lupa ya, aku sudah sediakan sarung tangan di sana, biar kamu safety. Siap, ya bos. Ya udah kalau gitu. Permisi ya bos. Ya. Aduh, akhirnya sampai juga. Sayang, semoga aja Devi suka ya sama kado yang aku kasih. Iya sayang, amin. Yaudah, kita mending langsung masuk aja. Yaudah yuk. Sayang, ini nih sayang, mobil mewah yang sering Devi jadikan story di Instagram. Terus ya sayang, kayaknya ya mobil ini tuh kado ulang tahun dari suaminya. Serius kamu? Iya sayang. Keren banget ya ini mobil. Iya, pasti suaminya Devi tuh orang kaya ya sayang. Ya iyalah, kok kamu masih nanya kayak gitu? Sayang, ya udah yuk. Itu kayaknya ada tukang kebunnya deh. Kita tanya yuk sama itu. Yaudah, yuk. Oh, yuk. Permisi Mas, Devi ada? Loh, Loh, Hikmah, Mas Danang, kamu ngapain di sini? yang seharusnya aku tanya itu kalian berdua. Diam ya. Aku tahu, pasti kamu di sini jadi tukang kebunnya Devi ya? Hah? Tukang kebun? Iya. Ini multi talenta banget ya. Iya sayang, ya biasa sayang. Kalau orang miskin biasanya ya gitu. Semua pekerjaan itu dikerjain biar dapat uang gitu ya kan? Tapi kamu Panggil dulu majikan kamu. Aku tuh sahabat Devi ya. Aku datang ke sini mau ngasih kado buat Devi. Oh, gitu. Jadi kepentingan kamu datang ke sini ke istri aku. Hah? Oh, Istri kamu? Kamu tuh jangan ngimpi ya jadi orang. Devi itu cantik, Devi itu wanita karir. Nggak mungkin ya Devi mau sama laki-laki miskin kayak kamu. Udah, gak usah banyak omong. Panggil dulu majikan kamu si Devi itu. loh. Kamu kok nyuruh-nyuruh aku? Emangnya kamu siapa? Loh, Hikmah ini gimana sih? Barusan kan udah bilang kalau Hikmah ini sahabatnya. Kesini ada keperluan sama si Devi, majikan kamu. Udah panggilin aja. Emangnya aku barusan bilang kalau Devi itu majikan aku? Aku sudah bilang, Devi itu istri aku. Aduh sayang, orang ini tuh bener-bener ya. Udahlah, kamu mau dipecat. Kalau kamu nggak manggil Devi, aku mau bilang sama Devi kalau kamu tuh kerjanya nggak becus, biar kamu dipecat. Ya udah bilangin aja. Aku bakal ngasih uang 50 juta sama kalian berdua kalau misalkan Devi berani mecat aku, ngerti? Ih, kurang ajar banget kamu ya. Kamu tuh benar-benar sok-sokan ya jadi orang. Awas ya, aku bakal laporin kamu ke Devi biar kamu tuh dipecat, biar kamu tuh bisa ngerasain kerjaan cuma jadi tukang ojek. Ya udah Hikmah, udah kamu nggak usah ngoceh di sini. Nanti pas Devi datang keluar, kamu bilang katain unek-unek kamu semuanya. Wah, bener-bener kamu ya. Sayang, orang miskin ini nantangin berarti sayang. Pokoknya sayang bentar lagi aku bakal bilang sama sahabat aku kalau dia itu harus dipecat. Udah, kamu panggil aja sahabat kamu itu. Iya sayang. Oh, udah. Apa kalian sudah yakin? Yakinnya berapa persen aku ini dipecat? Diem ya kamu. Devi, ini Hikmah deh. Pak Devi. Devi. Oh, halo Beb. Aduh, aku kangen banget sama kamu. Beb, ini kado buat kamu. Ini. Sini sayang. Beb, maaf ya Beb, aku nggak bisa datang ke acara nikahan kamu. Ini kado buat pernikahan kamu. Ya ampun Beb, kamu tuh nggak bisa. Loh, apaan sih kamu kurang ajar banget? Beb, pembantu kamu ini kurang ajar banget ya Beb dari tadi. Bentar. Pembantu? Iya, dia kan tukang kebun kamu di sini kan? Beb, kok bisa-bisanya kau bilang gitu sama suami aku? Hah? Suami? Iya. Loh. Kamu tahu dari mana kan suami
suamiku jadi tukang kebun di sini. Kamu kenal sama suamiku? Kebetulan dia bentar, itu Bu. mantan Hikmah. Hah? Beb, Ya, aku sebenarnya jijik sayang mau bahas ini sama kamu. Apalagi kita ini sudah berkeluarga. Cuman, memang orang seperti Hikmah ini memang harus ditunjukin. Aku nggak suka kamu terima itu. Beb, Soalnya kenapa sayang? Kemarin, waktu aku ngojek menggantikan Pak Tono, aku ketemu sama mereka berdua di pangkalan ojeknya Pak Tono. Dan ternyata di sana ini rumah sekitaran Hikmah. Nggak taunya sayang aku ketemu sama mereka berdua dan mereka itu menghina aku, menyangka aku ini tukang ojek dan nggak ada perubahan sama sekali. Apa? Menghina kamu? Iya. Hikmah menghina kamu? Iya. Hikmah, benar kamu menghina suami aku? Beb, ini serius suami kamu, Beb. Aduh, Beb, jangan bercanda dong, Beb. Loh, enggak Beb, aku ini nggak bercanda. Mas Danang ini memang beneran suami aku. Aku bener-bener gak nyangka ya kalau kamu sampai menghina suami aku. Tapi, aduh, Beb, kamu kok bisa sih, Beb, nikah sama orang ini? Beb, dia itu miskin, Beb. Apa jangan-jangan dia itu nomor hidup ya sama kamu? Loh, miskin apanya Beb? Kamu lihat nggak di sana mobil? Itu mobil dibelikan sama suami aku. Hah? Beb, kamu pernah komen story aku kan? Kok kehidupan kamu sekarang enak banget? Ya itu semua berkat suami aku, Beb. Aduh, Beb, kamu Maaf ya, aku juga mau bilang sama kamu. Kamu jangan menilai aku seperti yang dulu. Aku juga punya keinginan untuk bisa merubah hidup aku, Hikmah. Maka dari itu, aku berusaha sekeras mungkin supaya aku ini nggak direndahkan seperti orang-orang kayak kamu. Dan aku bisa mendapatkan istri secantik Devi. Dan tidak menyangkanya lagi, aku mendapatkan istri Devi ini yang ternyata sahabat kamu. Mungkin Tuhan sudah membuat skenario ini agar aku bisa menunjukkan kesuksesan aku sekarang. Berarti kamu dulu itu dihina sama Hikmah karena persoalan kamu di masa lalu, sayang. Iya sayang. Ya tapi ya udahlah. Aku sekarang sudah puas karena sekarang dia sudah tahu kehidupan aku seperti apa. Mungkin bakal dia itu menaruh mukanya di belakang karena saking malunya. Kalau kayak gini, ini kita pulang aja. Maaf ya sebelumnya. Kalau aku boleh tahu, ini kado apa isinya? Ya isinya barang yang nggak mahal. Ya barangnya apa? Sepatu. Spray ya? Enggak, Beb, sepatu sama tas. Oh, maaf banget nih Hikmah. Aku melarang istri aku untuk menerima kado dari kamu. Soalnya kenapa? Aku masih kuat memberikan sepatu sama tas untuk istri aku. Ya udah, kalau kayak gitu, lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Karena suami Devi tidak mengizinkan untuk bertemu kalian. Tapi Mas. Pergi. Devi, aku minta maaf ya. Pergi. Sayang, kok mantan kamu itu tiba-tiba kayak gini sih? Ya. Kan kamu bilang kalau dia itu dari dulu orang miskin. Iya sayang, aku tuh juga nggak tahu kenapa dia itu tiba-tiba kaya. Terus aku juga nggak tahu sayang kalau ternyata Mas Danang itu suaminya Devi. Iya, kayaknya si Devi itu gak mungkin disuruh temenan sama kamu deh. Iya sayang, aku juga udah malu buat temenan sama Devi. Udah yuk sayang, kita mending pergi aja dari sini. Iya udah yuk. Ya Allah, aku benar-benar nggak nyangka kalau ceritanya kayak gini, sayang. Berarti Hikmah itu mantan kamu. Kok kamu nggak cerita kalau kamu habis dihina-hina sama orang? Ya udahlah, nggak usah sayang. Itu kan hal yang nggak penting sama sekali. Kalau misalkan aku bilang yang menghina mantan aku, mungkin kamu mikirnya takut ada apa-apa. Nah udahlah, sekarang cukup dijadikan pelajaran aja. Orang seperti dia yang suka menghina orang itu memang perlu dikasih pelajaran. Kalau seperti ini, Hikmah nggak bakal berani menghina aku lagi. Iya, aku juga nggak Mulai bakal sekarang. berteman kok. Aku melarang kamu untuk berteman dengan dia. Iya sayang, iya ya udah masuk yuk.